tanpa berlama-lama lagi nih dia game terakhir kita. Mudah-mudahan gak ada error lagi, gak ada problem lagi. Biar semuanya bisa maksimal, please welcome di OG Map. Ini dia Erangel. Sekarang dari Severny menuju ke arah bagian mill base berarti. Berarti Alter Ego paling terakhir. Kemudian Severny itu siapa ya? Gue lupa Severny. Saya ada Safir nggak? Eagle. Safir. Hah? Eagle harusnya. Itu Eagle ya? Eagle Esport ya? Oke, kita lihat nanti akankah Eagle coba controlling dari Severny. Namun dari bom mereka juga sudah turun, nampaknya lebih ke arah Zarki sebelah kiri untuk controlling. Kemudian Fast Clan pasti Gorgopol, mereka nggak kemana-mana lagi Aldoge. Rozok itu Forever kalau nggak salah gue. Betul. Kemudian Xavier Pochinki pasti. Itu dia, nah mereka Eagle karena bagian Severny dan Boom ternyata mau bermain di bagian utara Georgie lagi. Mungkin karena Zarki atau utara Georgie pun bisa mereka mainkan karena Boom punya track record bermain di sana. Sepertinya lebih menuju ke arah bagian Zarki dan mereka kata Junior walaupun jarum pesawat lebih dekat ke Stalber, Alter Ego tetap lebih memilih harusnya Sosnovka Military Base Yes, Junior karena ya. memang mengarah ke sana banget, menusuk dengan tepat dan juga jelas gitu. Tapi ini emang berimbang sih sebenarnya, si kanan kiri pun juga bisa mereka kontrol. Perebutan vehicle juga menurut gue nggak terlalu berarti banget di sini. Mereka masih bisa ngambang-ngambang dan mengambil vehicle di drop zone-nya masing-masing. Dan circle sudah mengarah ke sebelah kiri. Oke. Ini dia circle yang cukup mirip bisa kita katakan di game Erangel sebelumnya. Dan kalau circle seperti ini harusnya Boom lebih diuntungkan karena kita ingat kemarin circle yang cukup mirip dan Boom bisa bergerak dari bagian utara. Mudah-mudahan tidak ada yang terbegal. Tapi absen dulu seperti biasa di bagian awal lagi ya bosan-bosan. Kita absensi karena semuanya udah mulai. Angkat tangan lagi Vilanoboy, Algifari, Aprianto Geradus, Toti Bun France, Gusti Prabangkara, Fauzan Rio, Eduardo Martin Bones, Bante Heri, Rizky Akbar, Injadul, Clara Jocelyn Gunawan, On Channel, Pelampiasan, dan ini dia kita melihat fight terlebih dahulu tapi Ramones bisa cabut Junior. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuhai, nggak apa-apa boy. Mungkin elimination lo di next circle. Dan ya kita... Dan gak ke tim Indo. Gue kangen gig sih. Kayak gimana performanya boy. Karena bisa dibilang lo cukup ini juga kuat banget di liganya sendiri. Absen lanjut Eldoge. Lanjut lagi absensi. Kita bertemu Rivaldi Zaludin. Dari tadi ada Edi Hidayat, Muhaimin Imin, AF Sepullah, Ryan Rider, Ahmad Fajar Hidayat, ada Clara, Nadia, Lydia, Dwi Rama, kemudian ada Arda Nur Kemal, Trio, Jailani, Ardi, Rofi, Izzat, Ilham, dan kawan-kawan lainnya. Gila cukup penat juga nampaknya ya. Lo banyak juga ya Eldoge untuk mengabsen, namun yang lebih banyak lagi dari Buriram United Tiger. Tadi nyaris saja bertemu dengan satu pemain Sam9 yang terjebak dari masa lalu. Tapi Sam9 nampaknya lebih regroup lagi. Udah tahu adanya Buriram tepat di depan ataupun di sebelah mereka. Namun dari absensi bakal berlanjut dengan beberapa tim yang hengkang untuk disengage. Jadi absensi dari Taufik El Barak, ada M. Fauzi Rivaldi, ada Fathur Rahman, Neng Trisdi, ada Akbar Cahyope, Pileno Boy, kemudian Samuel, Ningot Silaban, Richie Ludira Sakti, Zikun juga ada. Kemudian juga dari Domini Sidabutar. Wah, ini Medan banyak sekali ya. Itu dia di bagian Medan ramai sekali ya. Rofi Nasution marga Medan nih. Saya juga seorang Medan tapi karena dari ibu tidak dapat marga. Apa memang marga ibu? Manurung ya. Iya. Mudah-mudahan nanti juga ada yang absensi dari Manurung. Kemudian juga dari Galih Anggoro Nuryadi, Dudukui, Piki Aprianto Geradus mas selalu ada. Andi Rahmansyah, M. Ramdhani, Putri Chance, Kalimantan, Putri Chance, halo Putri Chance. Gila. Kisral Pramata, ada Bonds tapi tanpa X Hades. Waduh. Konstantino Dakrus, gue tahun ini yang dari Timor Leste kan. Konstantino ini hebat banget. Timor Leste selalu memberikan dukungannya penuh ke arah Indonesia. Betul, berarti ngamatin banget scene PUBG Mobile ya, luar biasa sekali. Tapi ayo dong, yang udah di absen sama gua sama Junior jangan lupa like juga. Baru 7.900 naikin lagi, ayo buat ceban. Siapa lagi yang namanya mau disebut? Angkat tangan langsung, kasih tahu emak bapak kalian biar keluarga kalian bangga. Terus ada Nur Jailani, Muhammad Pororo 77, Adin Asadiki. Terima kasih yang selalu update. Roni Hidayat, harinya Junior. Enggak juga sih. Harinya Thailand ini. Harinya Thailand bener. Amin Min. Wah Amin Min. Adiknya Agus Junior. Siapa nih? Gue gak tahu adalah siapa. Neng Trisdi selalu ada. Irga, Ahmad Soleh 27. Dama Muhammad Maulido Wantoro. Irga selalu ada. Kaco Belang. Kemudian AF Saifullah.
Dan masih banyak lagi Eldoge, gue juga Betul. pegel ternyata ngabsensi. Karena banyak banget ya. 15.000 penonton yang antusias dengan Indo Pride. Luar biasa banget. Tapi tadi gue mau bahas sedikit Junior update terbaru di PUBG Mobile 2.2 di mana salah satunya adalah adanya supply crate yang tersedia di sepanjang map ini dan tadi didapatkan satu oleh Buriram Dimension Junior. Oke, terus nih ada yang dari kampung gua Riau, Irma Suryani. Halo Irma Suryani. Wis. Sudah angkat tangan dari Riau karena itu kampung gua juga di Rumbai. Kemudian juga Sandi Channel. Halo Sandi Channel. Angkat tangan terus William SR, Mara Malim Rambe, Vendra Pratama katanya lama bet dah. Ya nggak apa-apa nih sambil absen. Betul. Sambil absen, sambil menunggu juga beberapa momentum. Karena ini menurut gue match terakhir. Jadi semua agak sedikit menahan temponya masing-masing untuk coba bergerak lebih dalam gitu. Itu Namun dia. dari Aidil Fitra masih terus ada absensi yang dilakukan. Zoe Gaming, Indra Pratama, Ardi Eka Purnawan, Ali Anggoro Nuryadi, Nur Jailani, Yudhistira, Fathur Rohman, MSP Band, 170 cm, Eko Junaidi, Sandy Turahmi. Wah, gila. Banyak banget, gak habis-habis Junior. Kalau kita Absen absensi terus-menerus berarti memang sebegitu besarnya ya Ya. pedulinya para komunitas terhadap PUBG Mobile Indonesia. Mereka nonton, mereka dengerin kita nge-cast juga dan ada instruksi angkat tangan, Ya. naik semua. Yang pasti nih, next kita bakal absensi dengan komentar-komentar positif kali ya. Betul. Jangan cuma angkat tangan sama doang. bendera Indonesia kali ya. Bendera Indonesia. Sampai bendera Indonesia guys. Kemudian komentar positif nanti kita absen di absensi berikutnya berarti Ya ya. walaupun ada tim fight kita usahain kalian yang positif kita selalu utamakan. Betul, kita bahas lah ya. Iya. Walaupun ada delay sedikit, tapi teman-teman semua, ini dia ya sudah mulai ada pergerakan lagi-lagi under 10 minutes, bahkan tadi under 5 minutes Faceland udah bergerak ke arah bagian tengah dari peta, lagi-lagi menuju ke arah sekitaran bagian Sutet mungkin, tapi Baonam bergerak dari bagian Novo, mereka apakah melalui jembatan ini atau justru terus ke arah bagian kiri sebagaimana biasanya bertemu dengan tim Alter Ego. Sementara Infinity yang memang memainkan Milta sekarang sepertinya mau melakukan gatekeep dan mungkin akan melakukan sebuah begal ke arah permainan Novo yaitu dari Baonam yang bisa melewati jembatan ini. Tapi belum terlihat player-player dari Baonam sama sekali Junior. Yes, Infinity seperti biasa mereka memang pergerakannya screening out ya, sisi area safe zone coba diamankan, kemudian juga split mereka juga cukup berarti dan juga pandai untuk memposisikan diri mereka masing-masing, terutama dari Gatani yang selalu bagus menurut gue dari segi positioning. Namun untuk segi pressure itu ada di tangan kedua orang, Mela dan juga Nuzi pastinya. Logan ini sebagai instruktur aja sih. Betul, dia mastermind tim lah Iya. bisa kita katakan ya. Tapi ternyata tadi Baonam benar kembali melalui jalur jembatan kiri, berarti ada pertemuan, bisa ada pertemuan dengan Tailing Alter Ego. berarti dia mereka ya. Kita akan lihat nanti bagaimana terjadi, tapi tadi ada sebuah knockdown ke arah bagian Xavier dengan tembakan yang dilakukan oleh SLD dengan mini 14 ya, berarti ini mendekati Pochinki. Betul sekali, Xavier sedang melakukan sebuah pergerakan di sekitaran Bukit Kentang Pochinki, tapi mereka ternyata bergerak ke arah bagian kanan dan terpick off oleh seorang Truong Z in One. Waduh, kenapa dia nih? Nggak PHP udah Oh, nggak ngumpet apa-apa. aja sih. Taruh HP Karena doang tadi ya. ini sih hal kayak template yang dimainkan di Xavier sih. Hmm. Keluar Pochinki, ngambil perbukitan-perbukitannya, ya udah berdiam diri. Ini persis kayak RRQ Athena dulu sih. Tapi RRQ Athena lebih cepat pergerakannya. Mereka 4.30 aja udah ada di sini, trap-trapin. Gue inget banget tuh ada Ernie atau Beer Eleven Beer kadang juga. Iya, Eleven, Beer iya. Eleven yang udah nge-trap duluan. Kalau sisanya sih pada muter gitu. Siapa namanya? G9 sama D2E. Oh my god, what an old school story ya teman-teman Yeah. semua. Tapi berbicara pergerakan cepat juga menurut gue for rifle not bad. Mereka udah di tengah sedari awal tapi kembali bergerak menuju lebih tengah lagi dan bahkan regroup sekarang sudah dilakukan di compound dekat dengan school dan juga apartment. Zona kedua akan shifting sebentar lagi. NFT yang tadi melakukan loot di bagian Primor sangat prima, tapi Faceland ini faster than ever sih. Bahkan Yeah. menguasai bagian Controlling rumah Gatka ya. jamur, kemudian kiri Gatka. Berarti Lycan ini akan menjadi poros mereka dalam permainan. Tapi- Regroup akan dilakukan menuju ke arah bagian Lycan. Gue seneng dari NFT, mereka tahu cara celah untuk menghandle circle-circle sebelah kiri. Mereka mengerti quarry kiri adalah hal-hal yang bisa mereka mainkan dari beberapa kompon untuk touchdown demi touchdown, estafet demi estafet. Namun ini dia lagi dan lagi long story. Minggu terakhir dari PMRC kembali lagi terulang
di minggu pertama hari kedua PMPLC Championship ini. Alter Ego bakal berhadapan close combat dengan Fnatic. Ya ampun, dari Sunoas ternyata didapatkan dengan mini 14-nya dan Silence pun memberikan finishing dengan baik. Kemudian Reynalre di situ dari area kejauhan, ini yang gue senang dari Reynalre. Dia tidak terlalu memaksakan untuk spray down, tapi tapping akurasi yang tinggi membuat sedikit jiper. Silence bersembunyi di balik bebatuan LDOG. Enggak, gue sayang banget sama setup Alter Ego barusan. Kalau gue boleh kritik sedikit ya. Ya, boleh. Karena Fnatic melakukan tembakan, belum ada setup yang siap untuk melakukan follow up ke arah mereka. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena For Rival kalian dalam pergerakannya juga take off oleh One Team yang sudah mendapatkan 2 chicken dinner di hari ini, yaitu Buriram United, di mana satu dipulangkan ke lobby, kemudian juga satu lagi yaitu Apple masih knockdown. Tapi Tiger ternyata terpick off dari bagian belakang juga, membuat For Rival masih bisa melanjutkan perjalanan mereka. Buriram butuh untuk melakukan revive ke arah satu temannya, dan tadi ya ada kritik dari gua untuk Alter Ego. Fnatic melakukan tembakan, sudah tahu ada pergerakan BN, sudah memberikan laporan ke arah teman-temannya, tapi tidak ada sebuah backup yang membuat akhirnya terdengar 2 suara kendaraan dari bagian kanan, satu standby, satu melakukan push dari bagian depan, buat Fnatic terpinch tanpa ada backup sama sekali. Sayang banget Alter Ego kehilangan 1 player dengan fight seperti itu tadi. Oke, yang kita harapkan masih ada 3 player yang lain dan nggak menutup kemungkinan juga bisa mereka lebih maksimal setidaknya late game lah ya. Walaupun nggak perlu WWCD, tapi late game ini diperlukan banget poin dari Alter Ego sendiri. Buriram agak sedikit terjepit. Adik Luke tidak terlalu memaksakan untuk mencoba turun ke area bawah. Ini yang gue senang. Ambisius untuk elimination karena berbahaya. Menit-menit awal di sini kalau dipaksakan mungkin saja dia bisa menjadi blunder dan bisa jadi rata balik dari tim Yudo Alliance itu sendiri. Namun di area lain ini Baonam, tim yang underrated sekali LDOG, namun mereka benar-benar harus diperhitungkan banget. Bukan diperhitungkan aja, diperhitungkan banget ketika mereka melakukan team fight. Komit sekali dan beberapa pergerakannya juga di luar akal manusia menurut gue. Cukup berani menekan Infinity, sekelas Infinity aja bisa mereka ombak-ambik gitu. Ini cepet banget loh pergerakan Baonam. Setelah lepas tadi memang dari fight dengan Alter Ego, tapi secepat ini mereka langsung bergerak ke arah bagian bukit-bukit di depan dari Very PR dan membuat mereka akhirnya bisa lebih deep lagi ke dalam circle. Bahkan tembakan Nuzi tadi walaupun memberikan damage nih ya ke arah Baonam, tapi ini justru menjadi pertanda bagi mereka harus siap setup. Baru gue katakan tadi, ini men-trigger mereka untuk melakukan setup, mengetahui entry mereka sudah diisi oleh tim yang lain, dan Baonam sadarkan hal tersebut langsung melakukan setup yang mereka butuhkan. Sementara Central, For Rival yang tadi kabur dari tembakan-tembakan yang dilontarkan oleh Buriram United sekarang mendekati tempat pertahanan Xavier yang juga sudah kehilangan 1 orang oleh tim lainnya. Oke, ini agak sedikit menahan gak sih tembakan-tembakan? Karena kalau sambil menahan, gue sambil absensi dari berbagai daerah. Ternyata nonton dari Padang, ada Sandi di sini lumayan. Kemudian juga dari Faisal Manggala, Forza Milan Agus. Emang sih tadi gue nyanyiin lagu Milan sih, tapi gue sebenarnya decul. Gue Barca banget cuy. Jadi ya udahlah, Forza Milan nggak apa-apa buat lo. Agong Jos, ada Agong tanpa Caniago, ada Jukari 27, ada Bos Cilke. Kemudian juga ada Ozora Higuain, Rimung Pase 25, ada Fahdi Murtada, Herik Lalana. Wah, Muria Balap, kemudian juga Basna Official, Holil Oying, Indonesia, go. Tuh positif banget LDOG. Iya, tapi zonanya ke Gatka Junior. Aduh, padang banget dong. God. Smoke butuh banyak dong. Itu dia, face run tengah lagi. Oh God. Why though? Ini sebuah hal yang tidak diduga-duga, tapi Infinity udah touchdown. BN United juga sedang bergerak menuju ke arah bagian padang rumput yang tentu tidak ditanami oleh coklat ya teman-teman semua. Tem udah punya bagian tempat yang kalau kita ingat PMPL Spring, ini zone e-sport yang menempati. Buriram ketika mengetahui ada pergerakan depan mereka kayaknya nggak langsung mau nabrak, dan ini dia open field di sekitar Gatka. BN gak pakai rem, dia korbankan semua vehicle-nya dan turun ke bawah gorong-gorong ini. Bala Sabila bang, gue sekeluarga bang nonton nih PMPLC buat Indopret. Gila Bala Sabila, itu bagus banget Bala Sabila. Lo harus setel di tengah-tengah ruang TV karena NFT pun juga lagi nyetel di pinggiran-pinggiran circle. Mereka lagi menelaah. Bagus menurut gue pergerakan yang dilakukan karena lo masuk menekan ke arah tengah itu hal yang gak banget dan mudah banget. Dan ini kesulitan untuk banyak tim tentunya. Mereka memperebutkan pinggiran-pinggiran circle yang bisa mereka mainkan. Ini dia rumah jamur yang tadi sempat diisi oleh Face Clan kalau gue nggak salah, tapi sekarang langsung diisi oleh NFT dan membuat pergerakan mereka lebih deep lagi. Melihat tadi hanya 1 player tuh Amstal dari Bacon, walaupun itu Ice juga udah mulai mengikuti, udah mulai follow up juga. Tembakan dari Amstal tapi belum bisa untuk menumbangkan satupun player dari NFT. NFT turun tapi Ramones justru terpick off oleh Ice S. Where is the other two? Where are the other two? Dan ini dia Bacon datang semuanya. NFT pun melakukan sebuah pergerakan ke arah bagian dalam, tapi Batman juga tumbang. Oh no, NFT hanya menyisa
menyisakan 2 orang. Di bagian lain ada Shorty yang ter-take down. Noise di sana, Svavel 1v1 melawan Almstar. Svavel kamu bisa. Svavel sedang melakukan healing terlebih dahulu. Gantikan bagian Uzi, tembakan ke bagian depan. Low HP sekali dari Almstar. Let's go Svavel, tembakan ke bagian depan. Oh no, tidak dapatkan satu Svavel. Sekarang justru dikepung oleh banyak orang. Tembakan dari 3 orang yang berbeda. Dari bagian luar, Ice S masuk ke bagian dalam. Tapi Svavel gagal melakukan sebuah komit dan membuat NFT pulang ke lobby padahal pemuncak klasemen junior. It's okay. Namun dampaknya bakalan ada karma yang terjadi di sini. Bacon pun juga bakal diserang oleh pemain-pemain Semnan yang ingin mengambil dari komponen yang dimiliki Gatka ini. Tapi Semnan putra ternyata ada trap. Satu buah molly cukup deras tadi mengucur darahnya. Bacon mendefend dari area sisi luar, ingin mencari Lord Ham dan juga Manpara yang sedang melakukan healing. Tapi Ice di sebelah kiri sudah membuang duar bebek, tapi belum ada damage yang masuk ke Lord Ham. Adanya follow up lagi bakal diberikan. 1, 2, 3, duar. Astagfirullah, Manpara tadi setitik dan lagi astagfirullah. Hal Azim, Noise langsung mendapatkan temannya juga, tapi Semnan seketika sekaligus pulang ke arah lobby. Bacon mulangin 2 tim begitu saja dengan molly yang sangat on point, tapi kali ini Boom melakukan fight dan Eagle yang menjadi lawan mereka. Dan lagi-lagi oh no, 2 tim Indonesia pulang dan Eagle lagi-lagi yang memulangkan Boom Esport. Ada yang bagus nih, LDOG dari Budi Setiawan. Apa tuh? Kalah menang kita dukung Indonesia. Budi Setiawan, mantap Budi Setiawan. I really appreciate that words tentunya karena kita butuh untuk itu hari ini. Benar-benar pukulan yang cukup telak untuk Indonesia. Tapi dari Geek kali ini akan maju karena bagian Xavier. Fight is still going on. Dari Geek dapatkan 1 kan, ternyata tidak, justru Lamborghini dia dapatkan 1. Ada balasan dilakukan tapi Geek pun tumbang 2. Membuat keadaan cukup berimbang kali ini. Xavier justru memegang sebuah kendali. The last man standing dari Geek masih di bagian luar. Tembakan ke bagian dalam, ternyata MK14 is not too possible untuk menumbangkan Xavier. Dan ini dia masuknya Vikoy, benar-benar mengubah fight dari Xavier. Tapi what happened? Datang lagi Infinity, benar-benar semuanya komit dan Nuzi langsung menjadi ujung tombak. Tembakan ke bagian dalam, Nuzi dapatkan Frankie dan Xavier. What happened? Baru saja menang fight, langsung rata di tangan Infinity Junior. Infinity seperti biasa Mela selalu gila indah, bom-bom yang selalu dilemparkan tepat depan mata mereka. Namun dari Tem mereka sudah mendefense satu area yang juga cukup nyaman di bawah dari Bukit Gergopol. Namun ada 2E yang juga bakalan menelaah terlebih dahulu. Seorang F1 yang sudah ditugaskan disuruh untuk nampaknya membaca pergerakan-pergerakan Tem di bawah, dan Chua nampaknya ditugaskan ke sebelah kiri. Adanya tim Youth Alliance yang sudah diberikan Repoboy. Nampaknya terus inisiasi dari seorang Chua, dan benar aja Truth the Smoke dilakukan namun belum berhasil untuk menemukan Repoboy. Kena smoke sudah dibuka untuk menutup angle dari kejauhan, tapi Repoboy menurut gue terkunci posisinya. Adanya lock aim menurut gue dari Two Eagle, fokus ke arah Youth Alliance karena mereka lebih mudah didapatkan dibandingkan ke arah Tem. Itu dia. Tapi dari Eagle pun kalau misalnya nanti Youth Alliance sudah siap untuk melakukan sebuah reset situation, nih baru gua katakan beberapa setup mereka berhasil lakukan, justru sekarang mereka yang berada dalam kerugian karena mereka butuh untuk masuk dalam zona. Mereka bergerak di bagian high ground, dan ketika Youth Alliance tidak terus menembaki, bahaya sekali. Tapi berpindah setelah kemenangan Infinity, mereka juga akan terkontes oleh tim Box Silence, akan melemparkan high toss kah, tapi jaraknya cukup jauh. Gue sanksi akan sampai ke arah player-player dari Infinity, dan ini dia Alter Ego memainkan rotasi yang cukup jauh dari bagian luar. Udah kehilangan 1 player, hati-hati jangan sampai ada tabrakan ke arah titik manapun. Renalre mulai masuk, ada Potato juga, dan kalau kita ingat tadi Gatka juga diisi oleh Face Clan. Potato akan banting setir ke arah bagian kanan terlebih dahulu, sepertinya mau kontes ke arah kompon ini. Ponbit sudah turun melakukan fight dengan Youth Alliance. 1 player dari Youth Alliance ter-take down, 3-on-3 situation, tapi Syamil menggunakan sebuah DBS. What happened kali ini? Bahkan Syamil dapatkan juga Renalre, menyisakan seorang Potato, dan ketiganya tumbang oleh Youth Alliance. Not today kayaknya for Indonesia. Ini bukan harinya Indonesia mungkin. Mungkin 2 hari lagi menurut gua. Karena besok kayaknya ada beberapa dari negara lain yang bakalan bangkit. Menurut gue Thailand besok juga nggak terlalu all out. Dan Indonesia kita harapkan mungkin hari Sabtu atau Minggu. Ini adalah realistis dari kepala gue LDOG. Mungkin besok harinya Malaysia ataupun Vietnam. Dan ya kembali lagi bagaimana dari tim Baonam, tim yang benar-benar underrated tapi high
gameplay sekali dan mereka sedang menekan dari Forever maju sekali ini Silence yang ingin mendobrak namun pemburu lebih siap dengan shotgun yang dimiliki namun S12 tersebut belum berhasil mendapatkan pemain dari Silence namun ya ampun dua sekaligus gila Eldoge mematahkan apa yang gue katakan pemburu masih terus memberikan pressure Silence tapi berhasil untuk healing kembali namun S12 kayak yang ingin dilontarkan gagal karena keras tadi damage masuk ke badan pemburu dari seorang Silence. Tapi fight kembali lagi berlanjut. Ini game apa teman-teman semua? Fight terus menerus terjadi. SLD masuk ke arah Buriram dan tadi ingat ketika fight selesai Infinity pun ingin masuk ke arah tempat yang ditempati dari player Baonam United. Nah itu dia Infinity sudah di bagian bawah sana tapi di layar kaca besar kita SLD maju ke arah bagian Buriram main MP last man standing rata dan Infinity pun maju ke arah bagian Baonam. Ini dia benar-benar setiap fight yang selesai datang yang baru tapi Nuzi sebagai ujung tombak gagal untuk kontrol ke arah bagian sewer atau gorong-gorong ini tapi sepertinya 3 player dari Infin lain akan lebih memilih untuk masuk ke dalam zona. Face Clan pun di kontes Derby Thailand terjadi. Bacon 2 tumbang kali ini menyisakan Homestar yang baru datang akan langsung tertembak. Tem open field banget ada pergerakan dari Eagle ini benar-benar padat di bagian Gatka. Lihat ada 4 team showdown ditambah dengan Tem juga fight benar-benar pecah di bagian Gatka kota. Lycan tertumbangkan Tony K sendirian di kompon ini karena Nate yang dilemparkan oleh player-player dari Bacon. Tapi lihat Tony K mencoba untuk melakukan sebuah tembakan ke arah bagian bawah tapi ternyata masih sulit karena ada Molly juga dilemparkan tapi Homestar udah masuk bawah DWS Junior. Iya, nampaknya terus trap diberikan beberapa molotov entah betul beberapa granat juga dari tangga pun ingin dilontarkan namun nampaknya lebih ke arah luar saja dan tadi lumayan memberikan HP yang menyerap ke arah badan-badan dari Bacon namun dari Tony K juga dibalikan keadaannya tapi ISIS sudah menyadari Tony K berada di jendela kecil namun di area bawah ISIS tertangkap. Logan Infinity join the fight benar-benar mengerikan juga. Silence pun juga demikian mendapatkan utility granat ke arah lawannya namun Logan ini dia tapping akurasi yang cukup tinggi namun berani sekali posisi yang dia tempatkan Eldoge ini ke arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat namun lihat dari Fast Clan sekarang atraktif mereka sudah meregroup ingin meratakan ISIS 1 demi 1 namun Nine Noise pun juga masih ada. Akankah bisa memberikan trap setidaknya 2 player dari Fast Clan bisa didapatkan namun Nine Noise memanfaatkan waktu lengang tersebut untuk merevive dari seorang ISIS. Dan lihat Fast Clan tiba-tiba kembali berhasil dengan 4 orang tapi ini dia fight kembali lagi pecah di bagian ujung dari zona sel. Dia akan melawan dari bawah 6 smoke udah cukup tebal memang dilemparkan. Smap Bay masih di bagian luar zona akan terpick off sementara kita pada prone yang dilakukan dari Bacon satu persatu tumbang. BN akan coba bergerak tapi kali ini dari Sunoas harus sudah menyadari banyak tembakan datang dari bagian depan dia dan lihat cepat sekali smoke dikeluarkan SLD. Di sisi yang lain satu player Kwanji juga terpick off oleh Silent dan low HP bagi Silent tapi dia belum ter-takedown. Tem tiba-tiba juga revive berhasil dilakukan dan Bacon pulang ke lobby. Infinity satu rumah sama Eagle. What happened? Chaotic moment terjadi di zona kelima tapi Nate dari Fit MT numbangin utility tribal terbaik dari Infinity yaitu Mela ke arah tanah bahkan lobby kali ini karena follow up Namshin. Yes, agak kebingungan nampaknya dari Infinity, Nozi dan juga Mela. 2 andalan mereka sudah ditembangkan. Tapi dari Logan, Gatani kita tahu mereka juga punya empo yang cukup kuat. Tapi bagaimana dari Two Eagles sekarang mereka mendefense Gatka ini benar-benar bagus sekali Eldoge. Benar-benar mereka memecah kedua belah dari kompon dengan diisi 2 player masing-masing dan mereka kali ini kesulitan dengan Logan yang masih berada di atas dan Yuda Lions akan datang juga mengobrak-abrik dari Gatka yang sudah dipenuhi smoke dari semua area tempat. Tapi lihat Logan di situ masih try hard dengan ingin membumi hanguskan pemain-pemain dari Two Eagle. Betul sekali, ada beberapa Molly dan juga Nate yang dilempar sebagai penghalang bagi pergerakan Eagle. Tapi Chua akan melempar Nate ke arah bagian atas, meletup ke arah Gotuni dan ini dia momentum maju untuk ke arah bagian depan dan bahkan Logan juga ditumbangkan. Eagle tiba-tiba merangsek naik ke arah bagian atas dengan sangat prima kali ini mengejar permainan dari para kontender Thailand. Walau begitu Face Clan kembali prima dengan 4 orang. Tem pun demikian. Yudo Lions dari Malaysia terus menembaki dari bagian luar. Setiap ada kepala yang terpick off kembali lagi ditembaki dan top 6 ini benar-benar ganas. Bahkan di bagian luar masih ada pergerakan dari tim SLD dan juga dari tim Baonam. Tapi Baonam Sunoas ter-takedown, Silence low HP, Baonam pulang ke lobby karena ada Gosu dari bagian belakang yang memulangkan tim Baonam United. Gila, Fast Clan juga mereka masih kuat ternyata Eldoge. Gue pikir mereka bakal tercici apapun itu, tapi lihat bagaimana ampun itu Bevi! Oh enggak, ternyata emang sengaja diberikan trap kayaknya untuk Fast Clan dan di tiktokannya gue pikir gue yang panik. Namun lihat, Fast Clan move as unit ini benar-benar
Sebenarnya malah petaka sih kalau Bevi bisa dapetin celah kecil, bom masuk ke dalam, namun Vintores agak sedikit terburu-buru nampaknya ke arah Bevi dan langsung di finishing, tapi lihat bom dari Tony K selalu impeccable banget dan menyelesaikan perjalanan tem di hashtag yang kelima. Fast Clan masih cukup 3 player, Two Eagle masih stay dengan 4 playernya dengan mendefense dari area Gatka kotanya, tapi The Alliance juga mereka sudah menyebar untuk memantau sarang-sarang dari Gatka ini, Aldoge. Itu dia, tapi Face Clan ketika mereka nanti bisa merapat lagi mungkin ada push yang lebih luar biasa. SLD pulang ke lobby, top 3 kali ini Face Clan, Eagle dan juga Yudo Alliance. Tembakan dari Namshin terus mencoba untuk mencari hit mark ke arah bagian Yudo Alliance, mencari satu hit mark agar bisa terus melakukan predict fire ke arah tempat tersebut. Sementara Face Clan harus bergerak sekarang masuk ke dalam zona. Udah ada smoke yang mereka bangun, wall of smoke untuk bergerak lagi ke arah compound. Fit empty sepertinya mau melakukan pick off ke arah bagian Face Clan. Apakah bisa mendapatkan satu? Tembakan dilakukan memang, tapi dari Face Clan mereka move as a unit. Masih bisa masuk ke dalam zona. Akankah ada util yang cukup on point? Nyata Eagle fokusnya benar-benar teralihkan ke arah player-player dari Yudo Alliance. Yes, luar biasa hebatnya, tapi dari Face Clan nampaknya mereka move as unit maju beriringan sekaligus. Tapi harus berhati-hati dengan trapping-trapping yang mungkin nanti dilakukan oleh Tulita, Namshin dan juga Tuans 2K. Sudah mendapatkan benar saja Eldoge move as unit. Untuk hal ini tidak terlalu baik, harus ada satu yang berpencar, namun langsung sigap mereka ketika ada suara kokan granat, mereka menyebar depan dan juga belakang dan sisi tengah. Namun yang paling apes karena Tony K di situ yang tertangkap terlebih dahulu. Namun dari 2A mereka juga mengalihkan sedikit pandangannya ke arah Yudo Alliance karena juga dikejar-kejar Fast Clan. Suaranya itu gak enak banget, step ya. Geruduk. Ini langsung men-trigger mereka untuk mendefense compound tersebut. Tapi Tony K melemparkan nade ke arah bagian depan sana. Tuans 2K langsung bergerak begitu saja dan balasan nade dilemparkan oleh Tuans 2K. Belum bisa saling menumbangkan dan dengan ini utility mereka sempat atau bahkan terus terkikis. Ada sebuah splash damage memang didapatkan dari Face ke arah bagian dari Eagle. Namun belum ada knockdown dan dalam waktu yang bersamaan Yudo Alliance menebar ancaman secara pelan tapi pasti. Bahkan yang knockdown tadi sudah berhasil bangkit lagi, membuat mereka sekarang benar-benar mengancam. Eagle bahkan seperti menyadari hal tersebut, membagi ke arah 2 fokus lagi, ke arah Yudo dan juga ke arah Face Clan. Lycan bergerak sana kemari menutup pintu terlebih dahulu agar tidak ada util yang terlalu mudah masuk dari depan. Stalemate akhirnya terjadi. Oke, dan gue demen banget alhamdulillahirobbilalamin kolom komen dipenuhi dengan bendera Indonesia gitu guys. Nanti seperti yang janji akan gue lakukan karena Tony K ternyata lebih siap dulu untuk mendefend dari seorang Namshin, namun dibalikan keadaannya. Tuh Eagle langsung masuk beringat. Chua masih ada F1 juga, tapi Chua lebih memilih untuk finishing dari seorang Tony K. Namun dari area sisi atas Mr. Five masih berdiam-diam, tapi dia ketahuan posisinya. Tapi masih ada Lycan agak sedikit dibungkungan, tapi lihat Chua pun dibalikan keadaannya. Tapi Lycan kalah HP setengah darah di finishing dari Tuans 2K yang lebih sedia UMP-nya. Tapi yes, Tuans 2K menjadi the last man standing dan Yudo Alliance langsung maju begitu saja. 4 orang akan mencari Namshin dipulangkan ke lobby for on to situation. Maju karena bagian depan Tuan 2K low HP, tembakan karena bagian depan dan itu di ending. Malaysia menutup pergerakan Thailand untuk menyapu bersih chicken dinner hari ini. Dan benar, Malaysia boleh. kali ini Yudo Alliance boleh chicken dinner.